Jadi artinya dari 6.236 ayat itu ada sepertiga surahnya, sepertiga ayat Al-Quran. Al-Quran itu yang diragukan oleh manusia tentang kiamat, tentang kematian, tentang surga neraka. Itu manusia masih ragu-ragu. Tentang hukuman, tentang azab. Jadi makanya ayat-ayat tentang itu semua diungkapkan oleh Allah dengan inna. Itu jumlahnya 1962 ayat yang ada innanya. Salah satunya ayat ini. Jadi untuk membuktikan tidak ada dulu udahnya untuk buka ayat inna tajwid apa ayat apa. Semua jumlahnya nanti 1962. Innal ladzina kafaru. Ini dalam terjemahan begini terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu. Kafir ini kafir bagaimana ini? Di dalam tafsir Sya'rawi, kafir itu membolak-balik, ini kafir namanya. Kalau yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, itu kafir. Jadi di dalam tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari, apa kata beliau? Orang kafir yang dimaksud pada ayat 161 ini, itu adalah orang yang menutup-nutupi kebaikan. Jadi dia tidak mau menyampaikan kepada orang lain, tidak mau mengajak orang lain kepada kebaikan. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Maka itu kafir katanya. Ini dalam tafsir Al-Kasyaf yang dikarang oleh Imam Zamakhsyari. Di dalam tafsir At-Tabari, jadi Imam At-Tabari mengatakan ini ayat ini, innal ladzina kafaru. Siapa kafaru itu? Jahadu bi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu ingkar dan tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa katamu, dan mereka menutup-nutupinya sampai hari kiamat. Jadi mereka sudah tahu bagaimana Nabi Muhammad itu di dalam Taurat, di dalam Injil, tapi mereka tutup-tutupi. Maka ayat ini, kata Imam At-Tabari, itu khusus untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, wa ahlul millah. Ahlul millah artinya orang yang punya agama juga, punya keyakinan. Jadi katanya, ini kami millati Ibrahim, mengikut Nabi Ibrahim. Dia sudah tahu semuanya tapi tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Makanya kalau ada ilmu, penyuna ilmu, katanya sudah sampaikan juga kok. Maka inilah tafsiran yang dikatakan oleh Imam Sya'rawi, wa mimma razaqnahu yunfiqun. Mereka berinfak terhadap apa yang sudah aku berikan kepada mereka. Jadi infak itu bukan berarti dengan uang saja, tidak. Maka kata Imam Sya'rawi, infak itu bisa berupa duit, bisa berupa akal, pikiran, ilmu. Bisa berarti al-quwah. Quwah itu kekuatan. Kita membantu orang lain itu berinfak. Jadi contoh, pada suatu hari di dalam riwayat itu disebutkan kanat imra'ah, ada seorang wanita yang membawa kayu bakar yang banyak sekali. Rupanya dia tidak sanggup membawanya. Diletakkan di situ di depan itu. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Wa kana rajulan. Jadi ada seorang pemuda yahmilu hatabaha. Dia menawarkan diri untuk membawa kayu bakar perempuan itu. Apa kata laki-laki ini? Dan lini, tunjukkan saya aina daruki. Rumahmu di mana? Secara logika kalau ditunjuk rumah itu jauh sekali, Pak. Karena apa namanya? Secara logika tidak mungkin ada orang yang mau menolong wanita ini untuk mengangkat kayu dengan jarak yang sangat jauh sekali. Tapi pemuda ini mau saja dia. Tidak ada masalah. Dia angkat kayu bakar itu sampai ke rumah. Di dalam riwayat itu disebutkan kayu bakar itu berat sekali. Jadi hampir-hampir jatuh enggak hanafah kan. Kemudian perjalanan juga jauh sekali. Apa kata wanita ini setelah sampai ke tujuan? Ini saya tidak punya apa-apa untuk membayar kamu. Tidak ada orang yang seperti kamu. Ini kata wanita ini. Tapi saya berpesan sama kamu, ada satu pesan saya, kata wanita ini. Kamu tinggal di mana? Di Mekah, laki-laki ini. Itu kalau kamu sampai ke Mekah, ada seorang penyihir di situ. Namanya Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sahir yadda'i annahu nabi, yang mengaku kalau dirinya nabi, jangan percaya sama dia. La tusaddiqu. Kemudian laki-laki ini mengatakan, kalau laki-laki yang nabi itu saya bagaimana? Ini kata laki-laki ini. Kalau engkau laki-laki itu, aku akan percaya, aku akan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laki-laki itu adalah saya. Ya, Nabi Muhammad. Jadi artinya bersedekah itu tidak mesti dengan harta. Makanya pada suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kami mau sedekah apa ya Rasulullah? Nyopeng hana atau hana? Apa kata Rasulullah? Sedekah itu banyak sekali. Cuma orang tidak mau saja. Banyak sekali sedekah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan memindahkan duri di jalan itu juga sedekah. Jadi makanya menyodakkan nadura nabu yang menghalangi kau kecuali pindah apa sedekah. Sedekah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini orang-orang kafir itulah ini yang ditutup-tutupi. Mereka mengakui kalau Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Makanya Nabi itu berdakwah dengan akhlaknya. Dan yang menggelar Al-Amin Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad sendiri, tidak. Nabi Muhammad anak yang pegang doa, saya Al-Amin tidak pernah. Saya yang dipercaya tidak pernah. Akhlak saya bagus sekali tidak pernah. Lord Kurung Malim tidak pernah Nabi Muhammad SAW. Cuma kadang-kadang katanya orang itu Lord Malim, lo ulama, lo ahli sufi, lo ibadah lo dah. Jadi makanya orang-orang dulu sufi itu luar biasa, tapi hanya pegang-pegang. Orang-orang dulu ilmunya itu luar biasa, tapi hanya pegang-pegang. Makanya kenapa ilmu dulu itu berkahnya luar biasa? Karena mereka mencari satu ilmu saja, meminta tabuh yang gede, jauh lama sekali, sampai sebulan 2 bulan. Makanya ilmunya itu carinya lama, lengketnya itu lama. Kita carinya cepat sekarang, minta ilmu bagaimana? Buka HP, buka laptop. Kalian buat Google, Syekh Google, tanya hukumnya, langsung udah main. Ilmu dengan cepatnya bisa kita resap dan dengan cepatnya bisa hilang begitu saja. Tengok dia yang tengok, hai kipat, mak dua balik, buka lo. Jadi ilmunya banyak di museum, demi ilmu mana, lalu museum. Ini apa ini? Ini apa hukumnya? Kadang-kadang ada buku itu boleh dibawa. Ya, makanya ilmu berbangga demi, habis demi aja dawang enggak. Dan dengan mudah pula ilmu itu akan hilang begitu saja. Karena anak berkah. Maka inilah versi innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Jadi makanya kafir di dalam Al-Quran itu ada berapa ayat? 60 sekian. Ada nanti kafirun, ada kafara yakfuru. Di masing-masing memiliki volume yang berbeda-beda. Tetapi satu ayat yang menyatakan kalau kafir itu adalah petaninya. Dari sekian banyak ayat, kafara, kufar, kafir, itu semua artinya kafir. Tapi satu ayat saja dari sekian banyak ayat itu, kalau nggak salah ada sampai 40 ayat tentang kafir. Cuma satu ayat saja, kafir ini maknanya petani. Kan kita pusing juga kok artinya petani itu. Maka ketika itu termasuk Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, beliau mengatakan kenapa petani itu kafir, kufar. Jadi beliau melihat kita jangan salah. Petani itu dikatakan kufar sebab petani kalau pergi ke sawah membolak-balik tanah, ya, bolak-balik tanah, bolak-balik supaya subur. Jadi supaya subur. Makanya orang kafir kan begitu juga dibolak-balik fakta. Makanya kalau kita ingin menyikapi makna dalam ayat Al-Quran itu harus kita cocokkan dulu. Ya, contohnya begini. Di dalam Al-Quran disebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Kenapa Allah mengatakan dengan kata-kata aflaha? Kenapa tidak dengan kata-kata lain saja? Qad najaha. Sudah beruntung mereka. Kenapa tidak dengan kata-kata itu? Atau ada kata-kata lain yang lebih cocok selain aflaha? Kenapa mesti aflaha? Kemudian kalau kita lihat makanya di dalam fikih bahasa, fikih loghah. Jadi fikih bahasa itu jadi bukan muamalah saja ada fikihnya. Jadi bukan
Jual beli ada fikihnya, bahasa juga ada fikihnya. Jadi di dalam fikih bahasa, fikih lughah namanya, itu kalau ada dua suku kata, dua kalimat, suku katanya sama, ada ba, ada sama, itu maknanya sama. Sekarang kita perhatikan, qad aflahal mu'minun. Kita hilangkan saja alifnya menjadi falaha. Kita lihat kalimat lain, Pak. Petani bahasa Arabnya apa? Falahun. Kok bisa petani artinya? Makanya kalimatnya kan sama tadi, Pak. Aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang mukmin. Falah, petani itu juga orang beruntung. Apanya beruntung petani itu? Petani itu kalau nanam cabai, tinung idan nomije, tinung. Ini mau anu cukup jahit. Seorang petani dia pergi ke sawah, dia tanam satu butir padi, beras, yang tumbuh banyak sekali. Artinya apa Allah ingin katakan? Orang beriman itu beruntung seperti petani, kata Allah. Dia berbuat sedikit, saya balas dengan banyak sekali. Maka inilah yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir? Yuthibu bil qalil al katsir. Jadi Allah itu membalas sedikit yang dibuat oleh manusia. Baterai dan mayang ada ya. Kalau dibandingkan dengan aktivitas lain, coba kita kalkulasi. Hari ini berapa kali ibadah kita? Berapa kali maksiat yang kita buat? Coba kita kalkulasi. Mungkin lebih banyak maksiat yang kita buat dibandingkan ibadah yang kita buat hari ini. Itu sholat asar tadi berapa menit kita salat? Baca Al-Quran berapa hari ini? Berapa jam kita baca Al-Quran? Bahkan anak dan baca Quran. Kita kalkulasi. Walaupun maksiat kita banyak, ibadah kita sedikit, tapi kata Ibnu Katsir, yuthibu al-qalil bil katsir. Itu yang sedikit tadi dibalas oleh Allah dengan banyak sekali. Maka beruntung orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Falah. Kita kemarin mana Nabi ini? Innal ladzina kafaru wa matu. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir wa matu, kemudian dia mati. Wa hum kuffar. Dia mati dalam keadaan kafir. Ini masih terjemahannya. Ulaika alaihim la'natullah. Mereka ini dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita inkan maknanya supaya kita jangan salah, laknat ini itu orang kafir. Ada orang kafir, kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Jadi ada orang kafir, kemudian mati dia dalam keadaan kafir. Artinya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dapat laknat dari Allah. Sekarang apakah ketika dia hidup tidak ada laknat? Makanya di sini apa kata Imam Al-Qurtubi? Laknat itu berlaku. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Laknat untuk orang kafir itu ketika dia mati. Jadi kalau sebelum dia mati tidak dilaknat, ketika dia mati dia tidak bertobat, dia dilaknat. Ini menurut versi Imam Al-Qurtubi. Jadi kalau menurut Imam Al-Qurtubi artinya kita tidak boleh melaknat orang kafir. Ini kalau menurut versi beliau. Apakah ada bilaknat li Allah? Apakah naul kafir bilaknat li Allah? Apakah itu tidak boleh, kata Imam Al-Qurtubi. Kapan boleh? Ketika dia meninggal, dia mati dalam keadaan kafir, bilaknat li Allah, bilaknat li Allah. Karena ini sesuai dengan surah Al-Isra. Orang yang terus mengejar dunia, kemudian dia itu meninggal dunia. Ketika dibangkitkan nanti, mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia, dan dilaknat oleh binatang-binatang. Makanya ketika dia meninggal dunia, laknat lima di Allah Subhanahu wa taala. Laknat. Jadi arti laknat ini kita sudah pernah mengungkapkan pada pertemuan yang lalu. Laknat itu jauh dari rahmat Allah. Yang laknat. Maka menyuruhkan laknat, ketika dibangkitkan dia sudah dilaknat oleh Allah, berarti jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah berarti jauh dari surga. Jauh dari surga berarti dalam neraka. Ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Imam At-Tabari mengatakan itu laknat itu di akhirat saja. Ini kata Imam At-Tabari. Maka kita tidak boleh melaknat seorang peminum khamar. Jadi naurung menjadi yang khamar. Apakah bilaknat li Allah? Apakah apa? Mati dan dilaknat li Allah, ini tidak boleh, kata Imam At-Tabari. Jadi
Jadi ada sebuah hadis, ada seorang laki-laki setelah selesai minum khamar, kemudian ketika itu para sahabat melaknat dia, dilaknat kamu, dilaknat kamu. Apa kata Rasulullah SAW? Kamu jangan jadi seperti syaitan, kata Rasulullah. Dia itu sudah bersama syaitan, sekarang caranya tolong dia supaya jauh dari syaitan. Jadi laknat li. Maka seperti kisahnya Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar ketika pulang dengan murid-muridnya, ini Malik bin Dinar ahli sufi yang luar biasa. Walaupun kan ada pepegang ahli sufi. Ketika pulang dari pengajian, jadi beliau dengan murid-muridnya melihat ada seorang pemuda habis minum khamar, tergeletak di situ. Rupanya Malik bin Dinar memperhatikan mulut dia. Mulut dia terus bergerak. Punya nih deh. Punya. Dia berdoa, dia dekatkan telinganya. Dia dekatkan telinganya ke pemuda ini. Rupanya pemuda ini mengucapkan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia minum khamar tadi. Gedanya panina. Nah, jibnya la ilaha illallah. Biar ada deji kina di luar wadro. Jadi waktu dia dengar la ilaha illallah keluar. Ini akhirnya apa? Muridnya membuat muridnya heran. Apa yang dilakukan oleh tuan guru? Rupanya Malik bin Dinar mengambil air, pindahi. Dia cuci mulut laki-laki ini, Pak. Dia cuci. Ketika selesai dia cuci, itu timbul tanda tanya sama muridnya. Ini apa maksud tuan guru mencuci mulut laki-laki ini? Sampai ke rumah ditanya, wahai tuan guru Malik bin Dinar, kenapa engkau cuci mulut itu orang itu? Dia kan peminum khamar. Betul, dia peminum khamar. Tapi di mulutnya keluar kata-kata la ilaha illallah. Saya tidak mau kalimat la ilaha illallah itu keluar dari najis yang ada di mulutnya. Maka najis itu saya bersihkan. Mudah-mudahan, ya kata, ibu doa sama Allah. Mudah-mudahan saya bersihkan mulut dia dari najis, seperti itu pula dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya udah kalian udah mau berbicara mati berilaknat apa? Berilaknat. Malik bin Dinar tidak, dia berdoa sama Allah, mudah-mudahan dibersihkan hatinya sebagaimana saya bersihkan mulutnya. Jadi kebiasaan Malik bin Dinar itu beliau salat tahajud dengan malam. Ya, kepada tahajud kita main tahajud, hantar dengan tahajud. Ketika beliau maju apa? Karena cuma beliau satu-satunya yang awal dalam masjid, Pak Malik bin Dinar. Tidak ada orang lain yang secepat Malik bin Dinar masuk ke dalam masjid. Rupanya ketika beliau mau masuk dalam masjid, ada orang lain nih, orang lain ini. Dia penasaran, siapa ini? Biasanya nggak ada orang yang duluan masuk masjid kecuali Malik bin Dinar. Ketika masuk di situ, ada pemuda ini sedang salat. Apa salat, Pak? Ditanya, siapa kamu? Apa dijawab oleh pemuda ini? Orang yang engkau bersihkan mulutnya, sekarang hatinya sudah bersih. Ya, rupanya pemuda mabuk tadi, Pak. Jadi artinya, gedanya udah berdoa, Pak saudara gedanya. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan laknat saudaramu, kata Rasulullah. Jangan laknat saudaramu. Itu setan sudah sama dia. Kau tak punya jilaunya. Dia berdoa supaya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ketika dizalimi oleh orang-orang kafir, mah sanggup oleh. Tidak sanggup kita. Kecuali tingkatan-tingkatan tertentu saja, Pak. Sanggup dia. Dizalimi oleh orang lain, Rasulullah akibat parah dizalimi. Tapi tidak pernah Rasulullah berdoa sama Allah, ya Allah, depan kelompoknya, depan kaumnya, ya Allah. Hai ini lo kalian kaumnya, ya Allah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tak mulia kata Rasulullah. Hancur. Bahkan Rasulullah berdoa. Itu ketika di Taif. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku, bukalah pintu hati kaumku fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu, ya Allah. Kalau mereka tahu, mereka enggak seperti ini. Kalau mereka tahu tentang Islam itu, mereka tahu engkau, ya Allah, mereka tidak seperti ini. Dia berdoa Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya menyona tetangga, katanya beruakai. Dia berdoa, ya Allah, buka pintu hati. Nyona inang beruakai, inang beruakai. Nyona doa, ya Allah, buka pintu hati inang ilmunya. Buka pintu hati itu. Dia berdoa sama Allah. Karena begini, itu di dalam buku La Tahzan yang dikarang oleh Dr. Ahid Tarni, apa kata beliau? Tidak ada masalah yang tidak ada jalannya. Semua ada jalannya. Allah menciptakan siang, ada malam. Allah menciptakan laki-laki, ada perempuan. Allah menciptakan gelap dan terang. Semua ada lawannya.
Maka tidak mungkin, kata Ain Al-Qarni mengutip dari Al-Quran, tidak mungkin suatu masalah tidak ada jalannya. Semua ada jalan, kata beliau. Makanya kenapa di dalam ayat Al-Quran, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, diberikan makhraj oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan. Maka tidak ada yang tidak ada jalan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, semua bisa. Maka bagaimana caranya? Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, berdorong Allah. Lain hanya cara lain. Makanya bebek dan pejih-pejih tak andalkan boleh lu lebih hebat dan mengapa. Lu kekuatan lu lebih hebat dan mengapa. Tidak. Lu harga lu lebih dia sakit lu main Singapura. Oh sakit lu main luar negara. Oh sakit lu main kedai. Tidak. Maka ada suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia kecuali dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna mayattaqillah di sini, barang siapa yang mau mendengar Allah, mau patuh sama Allah, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini versi Imam At-Tabari. Jadi kata beliau, laknat itu di akhirat saja, kita tidak boleh melaknat dia. Kemudian kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-la'nah at-tabi'ah ila yaumil qiyamah. Laknat itu untuk orang kafir, kata Ibnu Katsir, dari dia itu di dunia terus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Jadi makanya di sini Ibnu Katsir membuat kata-kata khusus, kata-kata kunci, at-ta'yin bil kufr. Jadi arti at-ta'yin begini, ada orang kafir kayak keun ke agama katanya, sudah mengolok-olok Al-Qur'an. Ini kata versi beliau itu enggak ada masalah, kita melaknat dia enggak ada masalah. Jadi kita ya Allah melaknat urungnya ya Allah. Jika ijih Quran kejun laknat jih ya Allah sampai hari kiamat dilaknat. Ini versi Ibnu Katsir. Artinya mereka bukan di akhirat saja dilaknat, tapi dari dunia terus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Tapi dalam tafsir Al-Kasyaf, jadi Imam Zamakhsyari mengatakan laknat itu khusus untuk orang-orang yang menutup-nutupi sesuatu. Jadi bukan Yahudi Nasrani saja. Oh, Yahudi Nasrani menutupi nubuah Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani begitu juga. Tetapi menurut Al-Kasyaf bukan menutup itu saja, Pak. Ilmu hanai purna gok, menyesatkan gok. Ini orang-orang seperti ini, kata Imam Zamakhsyari, dia dilaknat juga oleh Allah dari sekarang sampai hari kiamat. Maka jina urung liu ilmu hanai purna gok, nyo urung-urung nyo jigo dari rahmat Allah. Ini makna laknat. Jadi laknat itu jauh dari rahmat Allah. Maka jangan berkah, udep hana berkah, apa betul hana berkah. Makanya ada dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah SAW. Ada seorang ahli ilmu, dia dengan ilmunya itu bukan bertambah dekat, tapi bertambah jauh terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang melaknat mereka, makanya ada yang membaca begini. Ini kan bacaannya kan wal malaikati wan nasi ajma'ina. Ada satu versi lagi yang membaca begini, wal malaikatu wan nasu ajma'una. Jadi ada dua model bacaan. Kenapa dibaca wal malaikati wan nasi ajma'ina? Karena kembalinya kepada laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Sekarang kita balik lagi. Kenapa dibaca wal malaikatu wan nasu ajma'un? Kalau tadi itu laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia, dan seluruh manusia melaknat orang-orang yang tadi. Tapi kalau kita baca wal malaikatu, ini kembali lagi Pak, malaikat itu melaknat juga ininya sama juga. Tapi kembalinya bukan ke laknat Allah, tidak. Kembalinya mereka sendiri melaknat, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di mana letak laknatnya? Ketika seorang berbuat maksiat di dunia, ini bukan maksiat dalam dunia. Ketika dia masuk ke akhir, dia masuk ke neraka nanti, dia dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di dalam neraka. Nyo neraka bukan nyo gara-gara dron. Lu hana lu temayang. Gara-gara dron lu lale. Gara-gara dron lu hana lu infak lu terdekat. Ini aja dilaknat, sama-sama melaknat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini kalau dibaca wal malaikatu wan nasu ajma'una. Jadi Allah melaknat
malaikat melaknat, ini bukan satu malaikat tapi banyak malaikat. Wal malaikati wan nas, seluruh manusia, ajma'un. Jadi ajma'un ini untuk taukid semuanya. Bahkan ada yang menambahkan lagi, bukan manusia saja tapi binatang-binatang juga melaknat. Arti melaknat bino di dalam Al-Quran kan sudah jelas. Dalam Al-Quran yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi semua benda-benda di bumi, di langit, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia saja yang duodro. Kita kalau kita bandingkan dro kita nyong tumbuh-tumbuhan Pak istighfarnya talo kita. Kita kalau kita bandingkan dengan lautan beristighfar kepada Allah. Lautan itu bertasbih kepada Allah. Yang gunung ini bertasbih kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan ini bertasbih kepada Allah. Binatang ini bertasbih kepada Allah. Pak talo kita nyong Pak napa hidup kita nyong. Napa hidup kita. Maka tumbuh-tumbuhan ini juga melaknat manusia. Drone bibit kata tumbuhan. Kali hijau rahmat hijau-hijau tapi tidak pernah bertasbih kepada Allah. Ibadah di binatang lain binatang. Maka ini ajma'u. Ini ada ditambah lagi oleh penafsir lain, bukan itu saja, bukan manusia saja. An-nasu ajma'un itu masuk tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, makhluk hidup yang lain. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjutkan pada ayat 162. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Coba diterjemahkan Pak Mas. Mereka kekal dalam laknat. Ya, coba lagi Pak. Mereka kekal dalam laknat. Ya sudah. Bagaimana kekal dalam laknat? Makanya di dalam semua tafsir, tafsir Qurtubi, tafsir Baitawi, tafsir Sa'di, tafsir Ibnu Ashur, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, mereka sepakat kalau hak di sini adalah laknat. Cuma dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir beliau mengatakan hak ini adalah neraka. Jadi ada dua versi tafsiran. Cuma yang katakan neraka itu cuma satu tafsir mengatakan ini neraka. Khalidina fiha. Mereka ini kalau kita merujuk kepada neraka, hak itu neraka, an-nar. Orang-orang yang sudah dilaknat itu khalidina fiha, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, ini tafsiran pertama. Yang kedua, khalidina fiha artinya apa? Mereka terus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah masuk ke dalam neraka. Terus dilaknat. Artinya sama juga. Tapi yang versi pertama tadi mereka kekal di neraka. Tapi tidak dilaknat lagi. Yang kedua, mereka kekal dilaknat itu terus menerus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khalidina fiha. Coba disambung lagi Pak. La yukhaf. Tidak akan diringankan siksa dari mereka. Ya, cukup dulu. Tidak akan diringankan siksa dari mereka. Ini apa maksud ringan siksa? Makanya siksa itu dalam Al-Quran ada azabun alim, ada azabun syadid, ada azabun muqim, ada azabun khalid. Itu bedanya apa itu? Azab itu asal katanya azbun. Makanya kalau air minum ini azbun namanya, ma'un azab. Arti ma'un azab, air yang bisa melepas dahaga. Kenapa neraka itu dikatakan azab? Karena neraka itu bisa melepaskan dahaga orang-orang yang berada dalam neraka. Ketika mereka minta sama Allah, minta air, diberikan air oleh Allah. Ini azab namanya. Ketika mereka minta makanan, diberikan makanan oleh Allah. Zakum, diberikan semuanya. Artinya apa? Permohonan mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemelakai, lojo kata Allah. Makanya kan adil. Qul a'udzu birabbil falaq. Adilnya Allah luar biasa. Falak itu apa? Dalam tafsir At-Tabari, falak itu dikatakan rumah yang berada di dalam neraka. Aku berlindung dari Allah yang menciptakan rumah di neraka. Orang neraka rumah hijau lompat kaki. Rumah hijau. Surga na rumah, neraka na rumah. Oh, Lord berlai ini aja mandungna. Oh, yang dalam surga orangnya pekan nani kamu naji. Unar rumah naji, lampu naji, mandungna. Oh, lemona naji mandungna. Maka semua sebanding, cuma bedanya tentara dan neraka. Bedanya tentara. Tama-tama na rumah, tama rumah ayo. Tama-tama na iya, tama aja. Maka hamimun hamim.
Itu makanya kalau ilakei jo'i inano air yang mendidih maka ancu ya. Ketika dia minta makanan hijau zakum yang mengkemat itu berduh ya, sama-sama makanan. Tapi sengsaranya luar biasa. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dengan azab. Azab itu minta apa? Hijau. Kamu mau apa? Hijau. Ya, seperti ayat kafirah tadi namanya ma'un azbun. Kenapa namanya azabun alim? Jadi azab alim di dalam Al-Qur'an. Alim itu konsentrasinya apa? Nyom bakar kulit supaya manusia irah hadroji. Irah hadroji kayak buku mati dalam dunianya. Maksud arah kata Allah. Ini namanya azabun alim. Makanya dia terus membakar kulit. Kemudian dia carinya apa? Carinya nyom hati bicara, jantung bicara. Itu berdoh jantung leh. Allati tattali'u 'alal afidah. Api itu yang dia cari sebenarnya bukan kulit, tapi jantung yang dia cari. Ketika dia berhasil meledakkan jantung, dia baru berhenti. Maka inilah allati tattali'u 'alal afidah. Ya, dia yang dia cari jantung. Dia tunggu jantung meledak baru manusia itu jadi kembali. Meledak jantung jadi lagi meledak jantung. Ini namanya adzabun alim. Adzabun syadid itu bagaimana? Adzabun syadid. Orang kafir berpikir azab ini cuma segini saja. Rupanya tidak. Terus berlipat-lipat ganda terus Pak di dalam neraka. Jadi makanya tidak ada istilah la yukhaffafu anhumul adzab. Tidak ada diringankan azabnya lagi dalam kubur. Dalam kubur ketika Rasulullah SAW itu berjalan, Rasulullah mendengar ada dua orang yang sedang merintih. Salah satunya adalah yang masalah istinja. Maka ketika itu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruh ini pelepah. Maka azabnya diringankan. Di hari kiamat tidak ada ringan-ringan lagi. Di neraka tidak ada ringan-ringan lagi. Wah ini dulu udah beringan lo tidak ada. La yukhaffafu anhumul adzab. Maka inilah dikatakan dengan adzabun syadid. Syadid ini di luar perkiraan manusia. Kita mungkin melihat penaji yang anak minta buku yang neraka lagi oleh kau. Jadi laulia wa binan padahal mala ainun ra'at wala udhunun sami'at belum pernah terbayang bagaimana azab di apa namanya di neraka. Maka ketika orang-orang kafir masuk ke neraka mereka melihat azab seperti ini, rupanya terus bertambah. Ini namanya adzabun syadid. Dua. Yang ketiga adzabun muhin. Muhin ini begini banyak azab untuk mengazab Fir'aun ini Pak. Fir'aun yang pegang roh hebat kan. Makanya kalau seandainya baik fikir katanya paling le harta kamu mulia ke Pak. Menyo paling le harta mulia, nya Fir'aun kamu mulia dalam dunia ya Pak. Tapi tidak. Dia banyak harta tapi tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Singgasananya luar biasa, jabatannya luar biasa tapi tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karun ya Pak. Harta cukup jaya hartanya. Tapi tidak mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haman, kecerdasannya luar biasa. Hebat sekali Haman itu. Tapi tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang seperti ini ketika diazab azabun muhin. Arti azabun muhin, azab untuk merendahkan kalian kata Allah. Mana kehebatanmu wahai Qarun? Mana kehebatanmu wahai Fir'aun? Yang untuk azab orang itu azabun muhin. Kalau azabun ghalid, ghalidnya kerih. Jadi azabnya hanfakut aja, tidak sanggup. Jadi menyuruh ada puasa ada pegang puasanya, makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan sesuatu, membebankan sesuatu kecuali manusia sanggup. Allah yakin manusia sanggup berpuasa, makanya kewajiban puasa 50 atau 23 atau 50 tahun. Kenapa? Karena manusia sanggup. Oh ini ada tarawih ada ini. Allah tahu manusia itu sanggup. Ya sanggup dia bedah dijum sanggup. Kenapa yang lain dia sanggup? Nonton konser 2 jam 3 jam dia sanggup. Kenapa salah tidak sanggup? Nya padahal masih lah minum. Masih. Dijum masa anak sanggup. Nya nonton konser yang di lapangan. Lejum nya mau lagi. Yang suum loh. Kenapa dia sanggup? Makanya kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kecuali dengan kesanggupannya. Tapi jangan main-main dengan api neraka. Tidak dengan kesanggupan manusia. Ini namanya khalid. Oh ya Allah, lu anak sanggup ya Allah. Lebih dari yang anak sanggup belum begitu. Ya ini Pak. Ini namanya adzabun khalid. Coba sekarang makanya di dalam tafsir At-Tabari apa kata Imam At-Tabari? Dawamul azab duna tauqid. Jadi azab itu terus menerus, Pak, terus menerus, tidak ada waktunya.
Ini kata Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Maka azab untuk orang-orang kafir itu, kalau kita perluas lagi Pak, azab untuk orang-orang yang menutup-nutupi ilmunya. Orang-orang yang bolak-balik ibadah haram, ibadah halal, Pak, yang halal ibadah haram, yang betul tak kau? Ini orang-orang seperti ini dawamul azab, azabnya terus menerus. Duna tauhid. Oh, tidak ada batasnya. Oh, dah pegahnya itu kemudian abihan hana itu. Hana Pak, terus itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takhfif, dan tidak ada keringanan. Menyupuasakan ringan-ringan mencuba. Semayangkan ringan je. Ya Allah lu nahi belum budak nandu. Mahai lu ya Allah. Oh je hana matalan terbaring. Oh mahai baring imam oh isyarat anda. Oh isyarat hana kau boleh jiman dua hana kau ni. Semayang ni kau bilik. Ya jelas semayang kita. Semayang dia. Ibu semayang. Jadi makanya tergolong ibu semayang katanya oleh kau. Semayang dia. Yang baik dan yang dia semayang tu umur dia cuma 3 tu. Baca ibu semayang ni kau Pak mayat. Dia kaji semayang ni kau. Yang pi umur dia 3. Jadi baik sampai umur dia 3 lah. Ada je pun katanya tapi yang pi semayang bukan untuk Allah. Hana perlihat semayang padulah yung semayang katanya. Hana yung semayang katanya. Oh lu dah yung hana yung Hana yung. Nabi Muhammad salatnya luar biasa tapi masih juga mengatakan lun hanya lumalah nikmat Allah ya. Masih tetap juga Nabi seperti itu. Kita jangan ada khawatir, buat anda khawatir. Umar bin Khattab bagaimana sudah dijamin masuk ke dalam surga, tapi khawatirnya Umar luar biasa. Yang Umar bin Khattab khawatirnya luar biasa kalau dia masuk ke neraka bagaimana Pak Umar. Begitu pula ada ahli tasawuf. Itu mereka itu nyawa sedang hidup di neraka, gunung itulah nyawa. Itu Umar bin Khattab, itu kalau sedang duduk di masjid, nyatu yang gunung takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Menyukai jaminan surga kah Nabi Nabi. Jaminan surga kah dan mendang lumayan fatu mendang menilai kai jaminan surga. Tapi tidak untuk sahabat-sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahum yunzarun, coba diterjemahkan. Dan tidak pula mereka diberitahu. Ini diberitahu itu bagaimana ini? Ini sebenarnya yunzarun di sini itu dilihat. Arti dilihat begini. Ada dalam sebuah ayat Al-Quran begini. Ketika hari kiamat, Allah tidak ngomong sama mereka, Allah tidak melihat mereka, dan mereka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja ketika katanya huru hara di padang mahsyar tidak diperhatikan oleh Allah sedikit pun. Allah tidak ngomong kepada kita. Yang puji katanya ini namanya walahum yunzarun. Maka ketika di neraka mereka merintih, walahum yunzarun. Mereka tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tidak dipedulikan oleh Allah. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Asyur, apa kata beliau? Walahum yunzarun itu sebuah kinayah. Artinya bukan makna sebenarnya. Contoh begini. Di hari kiamat itu yuqallibu kaffaihi, ini sudah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Orang kafir ketika di hari kiamat itu mereka membolak-balik tangannya. Yang dia main bimpa layu mereka. Yang mainnya ke baik tempat dipikir dalam neraka main-mainnya. Makanya di Al-Quran itu disebutkan yuqallibu kaffaihi, orang kafir membolak-balik telapak tangannya di neraka. Ini sebuah kalimat kinayah. Apa maknanya? Mereka sudah putus asa. Bahkan kamu hanya ibadah, bahkan kamu hanya infak, bahkan kamu hanya sedekah, bahkan kamu hanya patih kepada Allah, bahkan hanya patih kepada Muhammad SAW. Ini yuqallibu kaffaihi. Begitu juga ayat ini. Apa kata Ibnu Asyur? Ini kinayah. Kinayah apa? Kinayah al-ghadab, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Nanti minggu depan kita lanjut ayat 163. Jangan halangan. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada 2 menit saja kita tutup sama ayat ini nggak perlu kita tafsirkan sampai jauh sekali. 163. Jadi artinya minggu depan 164. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah mengatakan kepada semuanya, Pak, urung kafir, urung Yahudi, urung Nasrani,
urang musyrik, Tuhan awak dong tidro angke hidup kata Allah. Yang mengatur kalian satu gak ada orang lain, cuma saya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah memberikan perumpamaan. Kemarin itu yang Nabi Musa alaihissalam memegang dua buahnya kan, dia pegang. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam tertidur sebentar, pecah dua-duanya. Maka Allah mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah tidur. Hayyu al-qayyum. Qayyum artinya terus memantau. Makanya yang mendidik kalian kata Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian tidak ada lain cuma saya satu. Wa ilahukum ilahu wahid, cuma satu. Maka waktu itu di Ka'bah itu kan ada patung 630 patung. Mereka sempat patung. Nyo benar rezeki, tembah patung rezeki, benarnya tembahnya. Karena pas tiga watena bate kita demam batunya. Nanti do bapak-bapak baik pasang cincin heboh ini. Belum tanya bapak. Pak ini apa ini pak? Nah, ini berkah. Lu sebelum nanya, lu belum dulu. Semenjak saya pakai ini, lu rezeki lu luar biasa. Gawat pak. Jadi nama dia. Makanya setiap saya keluar rumah, ya rezeki lu luar biasa. Jadi lu kamarmu, pak. Ini yang kedua. Yang kedua cincin hidung. Lu mengandung gaji hidung pakai bedol terus. Cincin hidung ya pak. Lu semenjak lu pakai cincin hidung dari lu. Yang kedua berkah. Ya baik pak. Keberkahannya membawakan berkah ke lu. Ada harta lu berkah. Menyonya penuh harta bertambah nyonya berkah. Karena berkah. Oh maka beliau banyak. Jadi makanya Allah ingin mengatakan begini. Yang memberikan rezeki bukan itu, bukan batu itu, bukan patung itu, bukan yang mati itu. Maka kalau mau bertawakal, tawakal sama saya. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Hayyu la yamut. Jadi bertawakallah sama zat yang hidup, terus hidup, tidak pernah mati-mati. Ini Allah katakan, wa ilahukum ilahu wahid. Yang kalian sembah sebenarnya saya satu kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ojak kena tembahana lain kecuali lu kata Allah Subhanahu wa taala. Huwar Rahman Ar-Rahim. Ini sudah pernah kita bahas dalam surah Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kalau di dalam terjemahan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal bukan itu artinya. Jadi kita tanya, ini Ar-Rahman apa? Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Padahal ini artinya sama. Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari kata rahimah. Perhatikan ini kata-katanya sama. Rahimah. Yang kedua, rahimah juga. Cuma ada penambahan alif dan nun, satu lagi penambahan dia. Kalau tiga suku kata yang sama, ini dalam fikih logah, fikih bahasa. Tiga suku kata yang sama maknanya itu sama. Berarti Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahim itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekarang apa bedanya? Di dalam satu tafsir dikatakan Ar-Rahman Allah itu meliputi seluruh manusia di dunia. Ar-Rahimnya Allah itu meliputi orang-orang mukmin saja di akhirat nanti. Di tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, Ar-Rahman itu di dunia. Di dunia Allah itu Ar-Rahman semuanya. Pengasih penyayang. Kita yang kena bikin hudun paling disayang oleh Allah. Ana manuri sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh luru mati ana sayang oleh Allah, disayang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menunggu orang-orang maksiat ini untuk taubat. Allah menunggu orang-orang yang tidak salah ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyuhana layak ke Allah. Sekarang juga itu orang itu dihancurkan semua oleh Allah. Tapi kenapa tidak dihancurkan? Allah menunggu lagi Fir'aun. Ditunggu Fir'aun untuk bertobat, tapi tidak mau bertobat pada Allah. Ini Ar-Rahman. Ar-Rahim itu khusus di akhirat saja nanti. Makanya Ar-Rahim, mudah-mudahan kita dapat dua-dua. Ar-Rahman, Ar-Rahim di dunia dan di akhirat. Mendemi dua-dua. Makanya Ar-Rahman ini jangan salah kita tahu bukan. Ar-Rahman untuk urung kafe, Ar-Rahim untuk urung beriman, tidak. Ar-Rahman itu untuk semuanya di dunia. Ar-Rahim di akhirat nanti, tapi khusus untuk orang-orang beriman saja. Jadi makanya mudah-mudahan bermanfaat bagi Tuhan dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.